Dahlan, Putra, Azam, Muhammad Fajli, Muhammad Wahyu, Maidisya, Nadia, Naila, Putri, Raditya, Rafa, Rai, Revan, Rizky Awal, Saskia, Safa, Teresia, Wawan, Widya, Zahira, Saskia Suci, Zulfikar. Nah, yang tidak masuk satu orang, Fajli. Baik, coba kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatannya kelas 9A apa nih? Yang pertama, tidak membawa HP, boleh ketika dianjurkan ya. Terus yang kedua, seragamnya harus rapi. Yang ketiga, tidak boleh terlambat. Terus yang keempat, kalau mau
tanya, angkat tangan terlebih dahulu. Oke. Nah, Ibu ingin memberikan sedikit pesan untuk kalian ya. Ketika kalian belajar, terutama pelajaran IPS ini, silakan kalian pelajari dan pahami. Jadi jangan hanya dihafal ya, jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Silakan dipahami maknanya dan diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari gitu, agar bermanfaat. Baik, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan makna kearifan lokal. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kearifan lokal yang ada di sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, peserta didik dapat berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi dalam kelompok. Lanjut. Gue mau tanya, menurut kalian apa sih kearifan lokal itu? Warisan budaya. Terus? Identitas negara. Apa lagi? Tradisi. Nah, budaya. Betul ya, jadi kearifan lokal itu adalah bagian dari budaya yang diturunkan secara turun-temurun. Sekarang apa sih contoh kearifan lokal di daerah kita? Rumah panggung, terus dodol keranggan, makanannya, upacara adat. Nah, lanjut. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari kearifan lokal? Kenapa? Agar untuk melestarikan budaya, betul. Terus untuk menambah wawasan tentang budaya kearifan lokal di sekitar kita. Oke. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Siap? Siap ya, kita ikutin. Coba ikutin videonya. Lempar. Potong. No. Pukul. Tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, kita masuk ke materi kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai kebijaksanaan atau ajaran kebaikan yang diwariskan secara turun-temurun di suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang, pengalaman kakek nenek kalian. Lanjut, nah sekarang kita lihat video dulu ya tentang mapalete bola atau tradisi pindah rumah ala suku Bugis. akan bergotong royong mengangkat bersama. Proses ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, sementara para perempuan bertugas menyiapkan makanan. Ada dua jenis makanan yang disajikan untuk para laki-laki yang melakukan pemindahan rumah tersebut, yakni makanan yang disajikan sebelum proses pindahan, kue-kue tradisional khas suku Bugis seperti bandang, baronggo, subola bersama dengan teh atau kopi, dan makanan yang disajikan setelah proses pemindahan, masakan sup saudara khas Sulawesi Selatan dan berbagai masakan dari ikan bandeng yang dibumbui saus kacang. Nah, tadi kita sudah lihat videonya, kita juga sudah dibacakan oleh teman kita ya. Nah, di sini ada
kearifan lokal Mapalete Bola dari suku Bugis atau pindah rumah ya, tradisi pindah rumah. Nah, jadi yang dipindahkan itu rumahnya rumah panggung. Secara bersama-sama digotong tuh, dipindahkan. Nah, biasanya itu di setiap hari Jumat karena lebih memudahkan dalam memberikan informasi kepada kaum laki-laki gitu ya setelah sholat Jumat. Makanannya apa tadi? Cendol. Cendol ya. Nah, kalau di buku tadi Alman sudah baca, itu makanannya ada dua jenisnya ya. Ada yang sebelum proses pemindahan rumah yaitu berupa kue-kue tradisional khas Bugis. Dan setelah proses pemindahan ada makanan berupa sup saudara dari ikan bandeng yang dibumbui saus kacang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke wujud budaya nih. Budaya menurut si J.J. Hundigman ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama ada gagasan, yaitu kumpulan ide, pemikiran, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak, tidak terlihat dan tidak dapat diraba. Kamu pernah dengar nggak tentang peraturan atau pemikiran dari orang tua kita kalau katanya kalau nyapu harus bersih gitu ya, terutama untuk kaum perempuan. Katanya kenapa kalau nggak bersih? Takut suaminya berewokan. Iya, pemikiran baik, gagasan baik dari orang tua kita bahwa kalau nyapu tuh harus bersih, adabnya harus bersih begitu. Terus yang kedua ada aktivitas, bentuknya berupa upacara, ritual, sikap, kebiasaan sehari-hari dan lain sebagainya yang dapat dilihat. Kalau tadi gagasan tidak dapat dilihat, kalau aktivitas bisa dilihat. Ibu kasih contoh, setiap bulan Ramadan setahun sekali kita pasti sore-sore tuh suka ini yang ngabuburit ya, beli takjil sore-sore. Nah, kegiatan ngabuburit masuk ke contoh aktivitas nih, karena itu dilakukan kebiasaan kita dalam bulan Ramadan. Terus yang ketiga ada artefak, bentuknya karya seni, pakaian, perkakas sehari-hari digunakan bangunan dan lain sebagainya yang bersifat konkret serta dapat dilihat dan diraba. Kalau gagasan tadi sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Kalau artefak itu konkret, bisa dilihat dan bisa diraba. Contoh artefak di sini ada pakaian adat di daerah kita Bekasi, Jawa Barat, baju pangsi, yang bajunya warnanya warna hitam ya, atasnya hitam, bawahnya hitam. Nah, terus kalau perempuannya bajunya apa? Kebaya. Baju kebaya. Oke. Nah, itu salah satu contoh dari pakaian adat berupa artefak. Terus juga ada bangunan nih. Bangunannya apa kita? Rumah panggung. Nah, mirip sama yang tadi tuh yang Mapalete Bola ya, sama rumah panggung. Cuman beda di bentuknya aja. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Siapa yang bersedia untuk membaca? Ya, boleh, silakan. Kearifan lokal sebagai sebuah ajaran mengembalikan memiliki tujuan untuk memberikan pedoman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas kehidupan dan berkelanjutan. Oke, terima kasih Rapa. Nah, jadi kalau kita mengikuti kearifan lokal, itu pasti kita akan mendapatkan ajaran-ajaran kebaikan ya. Coba dilihat dulu nih, halaman 52. Coba dilihat bukunya. Di situ ada gambar apa sih di situ? Perusakan hutan akibat perkebunan sawit di Riau. Nah, ini adalah contoh dari perusakan yang diakibatkan ketika dia tidak mengikuti kearifan lokal yang ada, terutama di tata wilayah yang tadi tuh. Coba dilihat halaman 48. Kalau di daerah timur Indonesia nih, di Papua Barat, itu ada namanya adat sasi ya. Adat sasi ini adalah tentang hutan larangan. Kalau ini berarti dia kearifan lokalnya bahwa tidak boleh sembarangan masuk ke hutan tersebut. Tujuannya adalah untuk melestarikan sumber daya alam yang ada. Boleh dibuka ketika Oke, sekarang 5 orang maju ke depan, silakan dicari katanya dari rumah panggung, tari jaipong, baju pangsi, ongol-ongol, babarita. Ayo, silakan. Tersia. Rumah panggung. Satu dikit lagi. Oke, good. Apa tuh? Ongol-ongol, betul. Dan babaritan. Oke. Afgan. Baju pangsi. Tari jaipong. Oke. Tepuk tangan dulu. Betul ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Keranggan, Jawa Barat ini. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi dan presentasi.
Ibu akan membagikan LKPD ya. Kan Ibu sudah membahas, sudah membagi kalian pada kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Silakan kalian tulis nama dan kelasnya, nama kelompoknya. Silakan didiskusikan. Ayo sambil didiskusikan sambil mendengarkan ya. Nah, untuk kelompok kalian, silakan kalian tentukan kearifan lokalnya yang ada di sekitar kita. Ibu harapkan semuanya harus berbeda, tidak boleh sama ya. Kalian juga diberikan kebebasan untuk mencari informasinya. Boleh dari internet, boleh dari buku, boleh dari wawancara langsung. Ya, bentuknya kalian diberikan kebebasan untuk memberikan presentasinya. Boleh PowerPoint atau Google Slide, boleh juga video, Canva, dan lain-lain. Silakan. Kita sudah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan proyek presentasi setiap kelompok pada hari ini. Jadi hari ini presentasi dan juga diskusi. Dibandingkan dengan kearifan lokal lain. Silakan. Ada hal apa yang kalian dapatkan dari mempelajari kearifan lokal tersebut? Silakan didiskusikan. Jangan lupa tulis nama dan juga kelasnya. Ibu akan memberikan tes peer assessment untuk kalian. Silakan di checklist, kalau belum silakan di tanda silang. Tuh, ditulis nama-nama temannya. Silakan kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kearifan lokal tentang baju adat. Kearifan lokal adalah nilai, tradisi, dan budaya yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang dan masih dilestarikan hingga sekarang. Serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Baju adat khas Sunda Jawa Barat. Baju adat khas Sunda atau Jawa Barat adalah pakaian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Sunda yang mencerminkan nilai kesopanan, keanggunan, dan kearifan lokal. Kesimpulan, baju adat khas Jawa Barat tidak hanya menunjukkan keindahan tampilan, tetapi juga nilai-nilai luhur budaya Sunda, dan melestarikannya adalah bentuk kecintaan terhadap warisan nenek moyang. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok 1. Oh ya udah, boleh ya awal. Bagaimana cara melestarikan baju adat Sunda di era modern ini? Nah, dicatat dulu ya. Silakan diskusikan. Menerapkannya dalam acara adat atau resmi mengenalkannya kepada generasi muda melalui pendidikan budaya, mengadakan pameran festival atau lomba busana adat, membuat inovasi busana modern yang berciri khas Sunda. Oke, udah jelas ya. Nah, untuk kelompok lain ada yang mau memberikan saran atau masukan untuk kelompok 1? Silakan. Saya lebih baik melengkapinya dengan video agar lebih menarik. Oh, katanya sarannya adalah melengkapinya dengan video agar lebih menarik. Diterima ya sarannya ya? Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan upacara adat. Acaranya adalah Tahun Baru 1959. Kami izinkan kami perkenalkan nama kelompok kami. Silakan. Nama saya Salifah. Saya Ani. Saya Aulia. Menurut pendapat kelompok kalian, apa itu kearifan lokal dan kearifan lokal apa yang kelompok kalian pilih pada tugas proyek ini? Menurut pendapat kelompok kami, kearifan lokal adalah sekumpulan nilai, pengetahuan, kepercayaan, praktek yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu komunitas. Kearifan lokal yang kami pilih adalah tentang upacara adat suraan. Apa saja keunggulan dari kearifan lokal yang kelompok kalian pilih dibandingkan dengan kearifan lokal lainnya? Keunggulan utama dari perayaan ini adalah kemampuannya. Mengapa kalian tertarik untuk mendiskusikan kearifan lokal tersebut? Sifatnya adaptif dan fleksibel. Saya menemukan hal ini sangat menarik karena tradisi bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan keyakinan alih-alih menghilang. Hal apa yang kalian dapatkan dari mempelajari kearifan tersebut? Banyak kearifan lokal yang menawarkan solusi cerdas untuk tantangan masa kini.
penjelasan dulu ya. Kegiatan dari awal sampai akhir acara Tahun Baru 1 Surakarta 1959 dilaksanakan pada pagi hari hingga malam. Hikmahnya adalah kami mendapatkan info ini dari saudara saya yang bernama Terasma. Silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Ya, boleh. Apa tadi? Apa manfaat? Apa manfaat dari kita sebagai generasi muda dari mengikuti kegiatan tersebut? Apa? Coba didiskusikan dulu. Manfaatnya adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dan memberikan kesempatan untuk memohon keselamatan. Untuk melestarikan tradisi lokal dan memohon keselamatan. Jelas? Nah, oke. Untuk kelompok lain ada yang memberikan saran atau masukan untuk kelompok 2? Ya, silakan. Pada slide 1 kelompok 2 dia menunjukkan dengan harusnya juga pada slide dan pada di slide ke-1. Pada slide ke-2 yaitu kesimpulan tersebut kurang dan sangat singkat. Kalau kesimpulan di sini mendapatkan info dari saudaranya. Harusnya kesimpulannya itu tentang materi satu surahnya ini, gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Oh ya, tadi ada foto-fotonya. Mungkin sarannya adalah lebih bagus pakai video gitu. Oke. Nah, kalau menurut Ibu sudah bagus ya. Cuman di sini kan karena wawancaranya melalui online. Mungkin alangkah lebih baiknya wawancaranya secara langsung gitu ya. Oke, kelompok 2 diterima. Terima ya. Ya, silakan. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat videonya. Oke, bagus ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 7? Silakan. Apa keunikan dari soto Bandung dibandingkan soto lainnya? Silakan dijawab. Soto Bandung terletak pada penggunaan lobak, tomat, dan kacang kedelai. Ada lagi? Mungkin? Sudah? Nah, betul ya. Jadi tadi videonya terlalu cepat dan juga di awal kurang penjelasannya gitu. Oke, silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Semua kelompok sudah tampil. Coba siapa yang ingin memberikan pukulan untuk pembelajaran kita hari ini? Boleh. Kesimpulan siswa. Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang memiliki nilai-nilai luhur, kemudian dilestarikan. Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya adalah kearifan lokal itu kita sebagai generasi muda harus mau mempelajarinya dan juga mau melestarikannya gitu ya. Itu merupakan wujud kita cinta terhadap tanah air. Silakan kalian scan barcode. Ya, kita masuk ke padlet.com. Jawab dari pertanyaan tersebut ya. Jawab gimana perasaan kalian hari ini. Pertanyaannya tuh. Sudah? Coba kita lihat. Bisa ya? Subjeknya nama kalian, terus tulis jawabannya. Nah, Rafa sudah masuk. Perasaan saya senang, soalnya jadi tahu banyak hal tentang kearifan lokal, seperti angklung. Jadi saya tahu asal usulnya dari mana dan cara bermainnya bersama-sama. Kearifan lokal banyak banget manfaatnya. Jadi bangga sama budaya sendiri. Oke, good. Bagus. S1. Sangat seru dan menarik karena setelah pembelajaran hari ini saya bisa mengenal lebih dalam kearifan lokal. Terima kasih atas umpan baliknya. Pastinya asik, hal yang paling menarik karena budayanya sering dipahami dan berkaitan dengan kehidupan tradisional. Hasil peer assessment-nya sudah? Coba dikumpulkan dulu. Sudah? Nah, ini berupa penilaian dari teman-teman kalian ya. Umpan baliknya sudah belum? Sudah semua? Tidak ada kesulitan ya. Coba kita tes konsentrasi dulu ya di akhir pembelajaran ini. Kalau ibu bilang botak pegang. Kalau ibu bilang batuk.
Kalau ibu bilang batik, bajunya. Walaupun hari ini bukan pakai baju batik, gak apa-apa. Botak, batuk, batik. Batuk-batuk, batik, botak. Si botak. Siapa si botak? Udah. Oke, masih konsentrasi berarti. Tepuk tangan dulu. Kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran ini pada hari ini. Ibu ingin menyampaikan untuk minggu depan kalian ada penilaian sumatif ya, sumatif untuk tema 1. Jadi kalian pelajari di tema 1, materi-materi tema 1 tentang perubahan sosial, tentang globalisasi, modernisasi, dan juga materi hari ini yaitu kearifan lokal ya. Ibu berpesan nanti saat mengerjakan sumatif silakan kerjakan sendiri ya, sesuai dengan kemampuan kalian dan semoga mendapatkan hasil yang baik, yang bagus gitu. Coba sebelum pulang dicek dulu ada sampah nggak di sekitarnya, dicek dulu. Nah nanti setelah minggu depan kita latihan sumatif tema 1, minggu depannya lagi kita akan melakukan tengah semester STS ya, sumatif tengah semester. Jadi dipelajari materi IPS-nya, dari materi perubahan sosial, tentang globalisasi, modernisasi, dan juga kearifan lokal yang hari ini. Nah, jadi kalian boleh bermodernisasi, boleh berglobalisasi, tapi tidak boleh lupa pada kearifan lokal yang ada, harus dijaga dan dilestarikan. Pulang ibu berpesan, hati-hati di jalan ya. Langsung pulang, jangan main-main dulu. Ya, kalau mau pulang harus izin ya, izin dulu ke orang tua, baru boleh main gitu ya. Ayo kita baca doa dulu, dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 9H. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.